Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu diberikan rahmat dan karunia-Nya. Teman-teman, seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran atau apa yang kita bahas hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat-Nya berupa kesehatan, sehingga kita masih bisa membahas atau mempelajari ilmu-ilmunya. Kita bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kali ini kita akan membahas sambungan dari bab yang kemarin, yaitu sholat tahajud. Tapi kita tidak akan membahas tentang caranya, karena kita sudah tahu caranya, yaitu setelah Isya dan di waktu malam, ketika kita sudah tidur. Jadi sholat tahajud itu dilakukan ketika malam hari dan kita sudah tidur terlebih dahulu. Jadi kalau kita belum tidur, itu belum dinamakan dengan sholat tahajud. Teman-teman, ada yang bertanya tentang apa sih fadilahnya sholat tahajud. Kita akan sedikit mereview atau mengulas kembali sebenarnya apa sih sholat tahajud itu. Sholat tahajud itu adalah sholat sunnah muakkad. Hukumnya muakkad, ibadah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan sholat tahajud itu dilakukan di waktu malam dan dikerjakan setelah bangun dari tidur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab asarabbuka maqamam mahmuda, yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah akan mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
Ya teman-teman, dari ayat tadi bisa kita ambil sebuah kesimpulan, yaitu sholat tahajud itu ibadah yang sangat penting. Salah satu fadilahnya yaitu ibadah tersebut sebagai tambahan bagimu. Jadi itu adalah ibadah tambahan bagi kita. Mungkin kita sudah melakukan kebaikan yang sangat banyak, tapi itu masih kurang. Maka kita tambahi apa yang amalan-amalan yang mungkin hari ini kurang, itu sebagai tambahan ibadah kita. Jadi sholat tahajud itu adalah ibadah tambahan bagimu, ibadah tambahan. Dan lagi yang bisa kita ambil dari ayat tersebut yaitu ayat asaka rabbuka maqamam mahmudah. Yang perlu kita garis bawahi adalah maqamam mahmudah. Kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang terpuji. Jadi bagi kita yang sering melaksanakan sholat tahajud, fadilahnya yaitu Allah akan mengangkat derajat kita ke tempat yang terpuji. Jadi derajat yang tinggi maksudnya itu. Yaitu teman-teman, jadi siapa yang ingin dicintai dan dimuliakan oleh orang, oleh teman-temannya, oleh keluarganya, maka perbanyaklah sholat tahajud. Mungkin ketika kita di kantor, kita tidak tahu kita akan diangkat sebagai direktur atau malah kita adalah pemilik perusahaan tersebut. Karena kita sering melaksanakan sholat tahajud, maka Allah mengangkat derajat kita. Asalnya jadi petani, menjadi petani yang paling sukses. Awalnya orang biasa, pokoknya bisa menjadi derajat yang tinggi. Yaitu fadilahnya orang yang mau melaksanakan sholat tahajud. Dan teman-teman, orang yang sering melaksanakan sholat tahajud, wajahnya itu akan terlihat berseri-seri ketika ia bangun dari tidurnya. Karena itu adalah fadilah atau keutamaannya sholat tahajud. Setelah ia bangun dari tidur, dia akan melihat wajahnya, dan orang yang melihat wajah orang yang selalu melaksanakan sholat tahajud akan merasa terpikat atau merasa bahwa dirinya itu mempunyai kewibawaan. Kalau orang Jawa mengatakan orang itu mempunyai nyoni
atau kewibawaan, mempunyai derajat yang tinggi. Ya, itulah teman-teman beberapa fadilahnya. Ada juga fadilah yang lain, yaitu sholat malam tersebut itu lebih baik daripada sholat-sholat sunnah yang lain, karena ini ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus sholati ba'dal faridah sholatul lail. Kita ulangi kembali ya. Rasulullah SAW bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus sholati ba'dal faridah sholatul lail. Jadi puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, dan sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Dari fadilah tersebut, pasti kita akan merasa ingin sekali selalu istiqomah melaksanakan sholat tahajud, karena fadilah-fadilahnya yang sangat besar. Sesungguhnya masih banyak teman-teman fadilah-fadilah sholat tahajud yang lain, tapi suatu saat kita akan belajar kembali tentang fadilah-fadilahnya yang lain. Yang paling utama yaitu sholat tahajudnya. Mari kita sholat tahajud, nanti fadilahnya akan datang sendiri. Memang sholat tahajud itu susah karena dilakukan setelah tidur. Enak-enaknya tidur, bangun, kita pasti masih merasakan rasa malas. Itu memang kodrat manusia, dan ada juga yang mengatakan itu adalah bisikan-bisikan setan, rayuan-rayuan setan agar kita tidur kembali. Ada sebuah tips atau cara agar kita selalu rajin dan tidak malas, dan kita merasa senang bersolat tahajud atau selalu melaksanakan sholat tahajud dengan ringan. Bagaimana caranya? Caranya yaitu sholat malam atau sholat tahajud ini dapat menjadi ringan apabila dikerjakan secara istiqomah, konsisten. Kita akan melaksanakan sholat tahajud dengan enaknya, dengan ringannya, tidak ada kata malas. Itu caranya dengan konsisten, istiqomah, yaitu selalu melaksanakan. Kalau kita biasa tidur dan bangunnya tepat jam segitu, pasti kita suatu hari
ya jam itu bangunnya. Apalagi ya teman-teman, kita sekarang itu hidup di era modern, hidup dengan fasilitas teknologi. Ada alarm HP, semuanya tinggal orangnya saja yang mau menggunakan. Orangnya mau tidak melaksanakan sholat tahajud, orangnya bersungguh-sungguh gak menyalakan alarm jam 3 malam atau jam 1 malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Itu tergantung orang yang mau melaksanakan sholat tahajud. Kita hidup di era modern. Kalau dulu mungkin tidak ada alarm, disuruh membangunkan temannya. Tapi sekarang eranya berubah. Ini era modern. Kita punya alarm. Gunakan alarm itu untuk membangunkan kita. Jika suatu saat alarm itu rusak, kita akan sudah terbiasa bangun jam segitu. Ya mungkin ini dulu teman-teman yang kita bahas tentang sholat tahajud dan fadilahnya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memantapkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kita semua pasti punya kesalahan, dan jika ada kesalahan dari tingkah laku, kata-kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada yang tidak paham, kalian boleh bertanya di kolom komentar. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.